semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, saya presensi dahulu. Yang pertama itu Ahmad Nawal, Ainun, Alfia, Cika, Dewi, Eka, Sari, sakit. Semoga Tika, Sari itu segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua lagi. Selanjutnya Queen, Gofur Ismail, Revalina, Robi, Sylvia, dan terakhir Siti Laila. Alhamdulillah kurang satu, tapi semoga kita tetap semangat. Mengingatkan pembelajaran kemarin, masih ingat nggak? Mengenai apa? Eksplanasi. Tapi fokusnya ke meringkas tes eksplanasi. Di dalamnya ada apa? Ciri-ciri, kemudian pengertian bahasa umum, langkah-langkah dan struktur. Nah, kita berlanjut ke menyajikan tes eksplanasi. Ya, kita akan bahas menyajikan. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Itu kompetensinya pertama menyajikan informasi data dalam bentuk eksplorasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasan atau aspek lisan. Langsung ke indikator. Indikatornya ada dua. Kita hari ini akan mengerjakan dua indikator. Pertama, menyusun tes eksplanasi dari apa? Dari gambar backseri. Ya, setelah menyusun dengan memperhatikan penerapan struktur datanya dan aspek kebahasannya. Nah, setelah itu kalian akan diminta untuk mempresentasikan di depan berkelompok. Itu ya, jelas ya? Jelas. Selanjutnya tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran PBL atau Problem-Based Learning. Terserah titik kalian ini mampu menyusun eksplanasi dengan memperhatikan penerapan data struktur dan aspek kebahasan, serta peserta didik mampu menulis dan membacakan eksplanasi dengan cermat, tepat, proaktif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Dari saat proses pembelajaran, kalian diminta aktif, proaktif, bertanya, mengkritik, memberikan saran maupun yang lainnya. Kita lanjut. Setelah kemarin kita membahas mengenai langkah-langkah meringkas dan strukturnya, kita langsung tujuan. Tujuannya apa sih? Eksplanasi. Nah, tujuan eksplanasi itu memiliki tujuan membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Ya, kenapa peristiwa terjadi? Sehingga ketika kita membaca atau melihat kejadian, kita bisa memilah, oh itu sebuah fenomena alam, oh itu sebagai fenomena sosial maupun fenomena budaya. Strukturnya pertama itu identifikasi fenomena, berarti sebuah pendahuluan, ya. Ada sampai kejadian dan yang terakhir itu ulasan. Kita lanjut ke kaidah pembahasan eksplanasi. Pertama itu konjungsi kronologis, urutan kejadian. Yang kedua konjungsi kausalitas sebab akibat. Yang ketiga penggunaan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, dan yang terakhir itu menggunakan istilah teknis, ya. Konjungsi kronologis, ada yang tahu? Ayo, konjungsi kronologis itu berarti urutan waktu, urutan kejadian. Misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Itu merupakan konjungsi kronologis. Nah, kita lanjut ke pola pengembangan. Pola pengembangannya itu ada dua, kronologis dan kausalitas. Seperti tadi di kaidah pembahasan. Kronologis merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Kronologi dapat diartikan sebagai urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Ya, kejadian atau peristiwa. Maksudnya ini, langsung kausalitas dulu. Pola pengembangan kausalitas disebut juga pola pengembangan sebab akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangan. Sebelum melanjutkan, kita bentuk kelompok dahulu. Kita bentuk kelompok seperti minggu kemarin. Masih ingat nggak? Masih? Silakan. Ya.
Sebelum itu, Pak akan bagi TKPB-nya ya. Langsung saja. Silakan dibuka. Ini kita enggak? Itu nanti kalian juga punya aja dulu, itu kan nanti ada. Nah, kalian fokus ke ini. Kalian menulis, mengembangkan kerangka tes gambar versi itu menjadi sebuah teks eksplanasi. Bisa ya? Nah, itu saja. Dengan melihat ini, nanti ada sebetulnya identifikasi proses kejadian. Kemudian yang terakhir itu kelas, ya, ada rangkaian kejadiannya. Silakan. Kelompok satu ya, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi. Banjir adalah hal yang lumrah kita alami sekarang ini. Kondisi lingkungan yang tidak terjaga mudah dan sering terjadi banjir. Brebes seringkali terjadi banjir terutama di daerah sekitar jalan tol yang terdapat aliran pembuangan air. Ulasan berdasarkan keterangan di atas, kita sebagai manusia hendaknya menjaga lingkungan dengan baik sehingga terhindar dari bencana terutama banjir. Bagi pemerintah hendaknya saat membangun infrastruktur jalan agar memperhatikan lingkungan dan pembuatan aliran air yang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Mandari dan sebelah saya ada kami perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil tulis teks eksplanasi yang memperhatikan data struktur dan unsur kebahasaan yang kami beri judul banjir. Berbicara mengenai banjir, seringkali kita membayangkan hujan sampah dan pembangunan hal yang dan tidak memperhatikan lingkungan. Banjir seringkali terjadi saat musim penghujan tiba, dikarenakan hujan deras dengan curah yang tinggi dan berlangsung lama. Saluran untuk mengalirkan air di sungai dan banjir itu terjadi. Lalu berapa sebenarnya? Semua hal tersebut terjadi karena ulah manusia yang senang membuang sampah sembarangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kita semua. Hasilnya bagus, selamat ya. Kita analisis. Kalau dunia analisis, nah dari beberapa hal yang kita pelajari, kita tadi membicarakan mengenai apa yang pertama ada tujuan eksplanasi.
ya, agar apa? Agar pengajar ini yang membuat suatu tes eksplanasi baik alam, sosial maupun budaya karena budaya lagi. Ya, kalau nanti kalian buka HP, buka grup, linknya sudah paling kirim, silakan kalian kerjakan. Yang belum siapa? Sudah semua? Ya, paling cek ya. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan. Kalau sudah mayoritas itu mencapai KKM, ada beberapa yang kurang konsentrasi, novel dan juga jiwa. Kalau semua terakhir dua kali. Nah, ini ada ini, ternyata enggak? Oke, Bakas, Asia, apa yang terakhir ini ada. Kalian yang ingin memberikan presentasi yang cepat, Laila, Reva, Aku Berfil, dan yang Kawan itu lain. Ayo, siapa dulu? Laila dulu. Kamu pilih apa? Pokoknya empat. Ini saja. Apa dulu? Ya, salah. Betul. Kedua. Apa? Besok. Siapa ayo dia? Lihat. Terakhir, kita banyaknya tugas dari mayoritas. Untuk mengakhiri pembelajaran. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai teks cerpen, ya, mengenai tes cerpen di halaman kalau tidak salah 180-an. Nanti kalian silakan baca mengenai pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri dan unsur-unsurnya, intrinsik dan ekstrinsiknya. Silakan pelajari dan teman-teman kita akan pelajari. Paham ya? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dahulu. Silakan Mas Fakih untuk mengakhiri pembelajaran karena berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa untuk masing-masing berdoa dan doa selesai. Terima kasih. Pada akhiri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan karena semua hanya milik Allah SWT. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.